Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat yang soleh dan solehah. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga sehat selalu, diberikan keimanan, kesehatan, ketakwaan, dan rasa semangat belajar yang tinggi. Karena kalau sudah belajar dengan rasa semangat tinggi, akan terus belajar dan belajar. Jangan lupa minum air putih, karena tubuh kita banyak mengandung cairan dan mineral. 90% tubuh kita mengandung cairan, maka kita butuh air putih. Kalau kita nggak minum air putih, maka rasanya lemas dan tidak bisa berpikir. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu agar mendapatkan info pembelajaran tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti dari Pak Fajri, saya sendiri. Nah, 1, 2, 3. Terima kasih sudah subscribe. Matur nuwun. Kita mulai aja pembelajarannya, langsung ke cekidot. Adab sebelum kita belajar adalah kita membersihkan diri kita dengan membaca istighfar 3 kali. Kemudian kita membaca sholawat Nabi Muhammad 3 kali. Kemudian kita mohon ampun orang tua kita, lalu baru kita berdoa sebelum belajar. Seperti itu adabnya anak-anak. Mari bersama Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Shalawat Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Doa untuk kedua orang tua kita. Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa mau belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan kita berdoa tadi mendapat ridho dari Allah, mendapat syafaat dari Nabi Muhammad, dan mendapat ridho dari kedua orang tua. Amin amin ya rabbal alamin. Nabi Yakub alaihissalam adalah Nabi dan Rasul ke-10 yang wajib kita imani. Nabi Yakub alaihissalam termasuk yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sebagai Al-Karim, Ibnu Al-Karim, Ibnu Al-Karim, Ibnu Al-Karim ketika memuji keturunan Nabi Yusuf alaihissalam. Karena keempat nama tersebut adalah silsilah 4 orang Nabi yang tidak terputus. Yang mulia anak, yang mulia anak, yang mulia anak, yang mulia anak. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yusuf anak Yakub, anak Ishak, anak Ibrahim alaihissalam. Secara silsilah, Nabi Ibrahim dan Sarah menikah, namun belum mempunyai anak, hingga Sarah berusia 90 tahun. Kepada Nabi Ibrahim, Sarah mengatakan, "Hai kekasih Allah, sesungguhnya Allah tidak memperkenankan aku melahirkan anak. Karenanya menikahlah dengan budakku ini. Mudah-mudahan Allah mengaruniakan anak kepadamu melalui dirinya. Inilah Hajar, aku berikan kepadamu. Mudah-mudahan Allah memberi kita anak keturunan darinya." Nabi Ibrahim kemudian menikah dengan Hajar, dan benar Allah mendengarkan doanya. Dari Hajar ia dikaruniai seorang anak bernama Ismail. Nah, mendengar berita ini, Nabi Ibrahim sangat berbahagia. Namun istri pertamanya, Sarah, merasa sangat cemburu. Hingga ia merasa tidak nyaman di rumah. Nabi Ibrahim pun membawa Hajar dan Ismail pergi dari rumahnya sesuai dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim dan Hajar pergi ke lembah yang tidak ada tanamannya, sangat tandus. Kemudian Nabi Ibrahim berdoa,
Ya Allah Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman, di dekat rumah-rumah Engkau ya Allah, yang dihormati. Ya Allah ya Tuhan kami, agar mereka mendirikan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan beri rezekilah mereka dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Quran Surat Ibrahim ayat 37. Sarah yang cemburu kepada Hajar dan anak Ismail atas doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim di lembah tempat tinggal Hajar dan Ismail mulai berubah. Lewat Ismail muncullah air Zam-Zam yang suci dan bermanfaat hingga kini. Ibrahim pun kemudian kembali ke Sarah. Keduanya kemudian diberi karunia anak. Ibrahim meninggalkan Hajar dan Ismail. Nabi Ibrahim pun kembali pulang. Ia melewati hari-harinya seperti biasa dengan bahagia bersama Sarah. Hingga suatu ketika mereka berdua sudah sangat tua. Malaikat datang ke rumah mereka berdua dan memberi kabar gembira. Maka kami sampaikan kepadanya berita gembira tentang kelahiran Ishak. Dan dari Ishak akan lahir putranya Yakub. Quran Surat Hud ayat 71. Mendengar kabar ini, Sarah sangat terkejut. Mana mungkin ia yang sudah berusia di atas 90 tahun masih bisa mengandung dan melahirkan? Bukankah ia seorang wanita yang tidak bisa memiliki anak? Sungguh mengherankan, apakah aku akan melahirkan anak padahal aku adalah seorang perempuan tua. Dan ini suamiku pun dalam keadaan yang sudah tua pula. Sesungguhnya ini benar-benar suatu yang sangat aneh. Quran Surat Hud ayat 71. Allah Maha Besar. Sarah benar-benar mengandung atas ketetapan Allah di usia yang sudah tidak muda lagi, yakni 99 tahun. Istri Nabi Ibrahim itu diberi anak yang kemudian diberi nama Ishak. Dari Ishak kemudian ia mempunyai anak Nabi Yakub, dan dari Nabi Yakub mempunyai anak bernama Nabi Yusuf. Jadi silsilahnya, Sarah menikah dengan Nabi Ibrahim, belum punya anak. Kemudian Hajar menikah dengan Nabi Ibrahim, mempunyai anak Ismail. Lalu Sarah dan Ibrahim mempunyai anak Ishak. Dari Ishak kemudian turunlah anak bernama Nabi Yakub, dan dari Nabi Yakub turun anak bernama Nabi Yusuf alaihissalam. Nah anak-anak, itu sedikit cerita asal usul 4 keturunan yang disebutkan oleh Nabi Muhammad. Nah anak-anak, seperti itu asal usul keturunan 4 nabi yang tidak terputus, yang bahkan Nabi Muhammad pun juga memuji keturunan-keturunan tersebut. Dari Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Ismail, kemudian Nabi Ishak, kemudian Nabi Yakub, dan kemudian Nabi Yusuf alaihissalam. Sekarang mari kita mempelajari lebih dalam kisah Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam meneruskan dakwah orang tuanya Nabi Ishak alaihissalam dan kakeknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Yakub juga mewariskan dakwahnya kepada sang anak, yakni Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yakub tumbuh besar bersama saudara kembarnya, yaitu Ishu. Mereka hidup rukun hingga muncul perselisihan, dan Yakub diminta untuk menemui sang paman, Laban. Ishak, sang ayah, juga mengirimkan pesan agar Yakub belajar dan menikah dengan anak sang paman. Yakub menempuh perjalanan yang berat, melewati gurun pasir disertai angin dan badai yang kencang. Sepanjang perjalanan, Yakub berzikir dan berharap perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat tiba di Padan Aram, Nabi Yakub langsung mencari rumah paman Laban. Yakub berhasil menemui rumah Laban setelah diminta mengikuti perempuan cantik yang merupakan anak dari paman Laban. Yakub disambut dengan hangat. Saat berbincang, Yakub menyampaikan pesan ayahnya untuk dinikahkan dengan anak Laban. Laban memiliki 2 orang anak,
yang cantik-cantik bernama Laia dan Rahil. Laban menerima permintaan itu, tapi dengan syarat mas kawin berupa bekerja selama 7 tahun di peternakannya. Setelah 7 tahun bekerja, Yakub pun mengutarakan permintaannya untuk menikah dengan Rahil. Namun, Laban menyebut Yakub tak bisa menikahi Rahil karena memiliki kakak yang belum menikah. Oleh karena itu, Yakub mesti menikahi Laia terlebih dahulu. Jadi Laia itu adiknya, Rahil adalah kakaknya. Yakub baru boleh menikahi Rahil jika dia bekerja 7 tahun lagi di peternakan. Yakub pun mematuhi permintaan pamannya. Dia menikah dengan Laia dan bekerja 7 tahun lagi untuk menikah dengan Rahil. Pada masa itu, menikahi kakak dan adik masih diperbolehkan anak-anak, tapi tidak dengan sekarang. Setelah menikah dengan Laia dan Rahil, Nabi Yakub menikahi 2 perempuan lain, yakni budak Laia dan Rahil. Dari 4 istrinya itu, Yakub dikaruniai 12 anak. Dari Rahil lahir anak ke-11 yang diberi nama Yusuf. Setelah itu lahir pula Bunyamin, anak ke-12. Jadi Nabi Yakub menikah dengan 2 orang budak dari 2 orang istrinya. Pada zaman itu menikahi budak merupakan cara untuk membebaskan dari perbudakan. Tapi di zaman sekarang sudah tidak ada perbudakan. Mungkin masih ada, cuma sangat sedikit anak-anak, bahkan jarang-jarang ada perbudakan. Nah, anak-anak Nabi Yakub dikaruniai 12 orang anak. Nabi Yakub memberikan perhatian dan kasih sayang yang sama untuk semua anak-anaknya, termasuk 2 anak yang paling bungsu, yaitu Yusuf dan Bunyamin. Namun, pada Yusuf dan Bunyamin, Yakub melihat kelebihan dibandingkan dengan 10 anak lainnya. Anak lainnya pun merasa Yakub lebih sayang pada Yusuf dan Bunyamin. Mereka kerap memerintah Yusuf dan Bunyamin. Hingga pada suatu hari, Nabi Yakub memanggil anak-anaknya dan berpesan untuk tidak berlaku zalim pada saudara sendiri. 10 anak Yakub tak terima dengan nasihat ayahnya karena merasa dituduh menzalimi saudara mereka. Suatu ketika, Yusuf mendatangi Nabi Yakub dan menceritakan mimpi yang baru didapat. Yusuf bermimpi melihat matahari, bulan, dan 11 bintang yang bersujud kepadanya. Nabi Yakub menjelaskan mimpi itu adalah pertanda baik bahwa pada suatu hari Yusuf akan diangkat menjadi seorang nabi. Yakub lalu mulai banyak mengajarkan Yusuf ilmu-ilmu agama. Tapi ini justru menimbulkan kecemburuan anak-anak lainnya. Kecemburuan itu membawa anak-anak Nabi Yakub mencelakakan Yusuf. Saat mengembala, Yusuf dibuang ke dalam sumur yang sangat tua dan kering. 10 anak itu melapor kepada ayahnya bahwa Yusuf diterkam oleh serigala dan terpisah dari mereka. Mendengar itu, Nabi pun sangat bersedih dan dia terus-menerus berdoa atas keselamatan Nabi Yusuf. Bertahun-tahun kemudian hingga kekeringan menerpa Palestina. Pada waktu itu, Nabi Yakub lalu memerintahkan anaknya untuk mengunjungi Mesir, mencari bahan makanan. Tiba di Mesir, anak-anak Yakub bertemu dengan penasihat Raja Mesir, yang ternyata adalah saudara mereka, Nabi Yusuf. 10 saudara Yusuf itu tak sadar mereka sedang berhadapan dengan Nabi Yusuf. Kala itu, Nabi Yusuf diselamatkan saudagar yang melintas di sumur tua. Yusuf lalu memberi bahan makanan yang melimpah kepada saudara-saudaranya. Dia berpesan, jika kehabisan, mereka boleh kembali lagi dengan syarat membawa adik bungsu mereka, Bunyamin. Saat makanan telah habis, 10 kakak tertua itu kembali meminta izin kepada Nabi Yakub untuk pergi ke Mesir sambil membawa Bunyamin. Namun Nabi Yakub takut hal yang sama pada Yusuf terjadi pada Bunyamin. Bagaimana aku akan mempercayakannya?
mempercayakan Bunyamin kepadamu seperti aku telah mempercayakan saudaranya Yusuf kepada kamu dahulu, kata Nabi Yakub sesuai surat Yusuf ayat 64. Kemudian ke-10 anak tersebut memohon dan berjanji akan menjaga Bunyamin. Nabi Yakub pun mengizinkan Bunyamin pergi. Di Mesir, Bunyamin bertemu dengan Yusuf. Yusuf pun mengaku kepada saudaranya bahwa dia adalah adik yang dibuang ke sumur. 10 kakak itu meminta maaf kepada Yusuf. Yusuf pun meminta kakak-kakaknya untuk kembali ke Palestina untuk membawa ayah mereka dan bersama-sama tinggal di Mesir. Tiba di Palestina, anak-anak Nabi Yusuf memanggil ayahnya. Mereka lalu menyampaikan pertemuan dengan Yusuf dan meminta maaf kepada ayahnya. Nabi Yakub berkata ia telah memohon kepada Allah untuk mengampuni dosa-dosa anaknya. Nabi Yakub pun ikut bersama anak-anaknya mengunjungi Mesir. Aku akan memohonkan ampunan bagimu pada Tuhanku. Sungguh Dia yang Maha Pengampun, Maha Penyayang, kata Yakub di surat Yusuf ayat 98. Nabi Yakub pun ikut bersama anak-anaknya mengunjungi Mesir. Yakub dan anaknya Yusuf pun kembali bertemu dengan suasana yang haru. Aku akan memohon ampunan kepadamu. Dari kisah Nabi Yakub ini dapat diketahui bahwa Nabi Yakub adalah contoh teladan seorang ayah yang sangat mencintai anak-anaknya. Nabi Yakub mendidik anak-anaknya untuk saling menjaga dan menyayangi satu sama lain. Nabi Yakub ini beliau sangat sabar dan mengajarkan pada anaknya untuk saling menyayangi satu dengan yang lainnya. Nabi Yakub tidak pernah marah kepada anaknya, tapi ia selalu menasihati untuk berbuat kebaikan. Nabi Yakub juga mendoakan anaknya agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah anak-anak, dari kisah Nabi Yakub alaihissalam kita dapat mengambil pelajaran. 1. Mengasihi kepada sesama. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang menciptakan kita di dunia ini. Kita terlahir dalam keadaan suci fitrah. Sudah sepantasnya kita untuk mengasihi dan menyayangi sama manusia. Dalam artian kita tidak membenci, tidak menghina, tidak dendam. Yang efeknya poin kedua yaitu kita bisa meminta maaf ataupun kita bisa memaafkan apabila sesama manusia saling menyakiti. Jadi ketika kita ada rasa kasih sayang, maka ketika ada yang menyakiti kita akan mudah memaafkan. Dan ketika kita salah, kita dengan sadar akan memohon maaf. Nah, kemudian efek dari itu adalah 3. Kebahagiaan dan keberkahan dalam hidup. Ketika kita mempunyai sifat mengasihi, baik pada sesama, tidak dendam, tidak berbohong, tidak ingkar janji, tidak menyakiti, kita mudah memaafkan, kita mudah memohon maaf, maka lahirlah kebahagiaan dan keberkahan dalam hidup, ketenangan dalam hidup, tidak dibenci oleh siapapun, disayang oleh Allah, disayang oleh tumbuhan, disayang oleh makhluk-makhluk hidup, karena kita mengasihi seperti Allah Subhanahu wa ta'ala mengasihi semua makhluk-makhluknya. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak mengasihi. Kita harus bisa mengasihi kepada siapapun dalam artian tidak benci, tidak dendam, tidak mengejek, tidak mengingkari, tidak bertengkar, dan memaafkan apabila dari kita ada yang berbuat salah. Nah anak-anak, semoga pembelajaran kali ini membawa manfaat dan keberkahan dalam hidup kita. Tetap jalankan kewajiban 5 waktu, sholat 5 waktu, dengarkan nasihat Bapak Ibu di rumah dan laksanakan apa yang diperintahkan dengan yang baik-baik dilaksanakan. Bapak yakin semua nasihat Bapak Ibu tuh baik-baik semuanya. Dilaksanakan dengan baik, dengan senang, karena itu merupakan keberkahan dalam hidup, ketenangan dalam hidup. Oke anak-anak? Nah,
Jika ada salah kata, Bapak mohon maaf. Semoga kita bisa diberi kesempatan untuk bertemu kembali minggu depan dalam keadaan online. Tidak apa-apa, tetap semangat belajar. Mohon Bapak Ibu untuk mendampingi putra-putrinya belajar di rumah, karena perlu pendampingan lebih dalam dari Bapak Ibu di rumah mendampingi anak-anak tercinta. Jika ada salah kata, Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.